Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayudi Astuti dari Prodi Manajemen dari UPBJJ Surabaya. Sebelumnya, mohon izin mau menjelaskan tentang COVID-19 atau yang biasa disebut dengan coronavirus disease yang diidentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, China. Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia dan hewan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga golongan usia lanjut atau lansia. Gejala awal yang muncul ketika terinfeksi virus corona atau COVID-19 biasa menyerupai gejala flu, yaitu adanya demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala-gejala ini sangat mirip dengan flu biasa, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang tersebut terinfeksi COVID-19. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang yang akan pulih tanpa adanya penanganan khusus. Namun, sebagian orang juga mengalami sakit parah atau gejala berat yang memerlukan bantuan medis. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan hingga berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada yang disertai pneumonia atau kesulitan bernafas. Dan biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang yang kondisi medis atau yang pernah memiliki penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, jika tertular COVID-19, mereka bisa lebih rentan untuk lebih parah dan mengalami gejala yang berat. Tetapi melihat perkembangan saat ini, lebih banyak dari kasus yang dikonfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan yang terus meningkat. Virus ini dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Virus ini juga dapat menular saat orang menghirup udara yang mengandung virus tersebut serta berada di dekat orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19. Virus ini juga dapat tertular jika kita menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus tersebut. Virus ini lebih mudah menyebar dalam ruangan dan di tempat yang ramai. Pada pasien yang bergejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk isolasi mandiri di rumah dengan melakukan tahapan pencegahan penyebaran COVID-19 seperti minum obat pereda demam dan nyeri sesuai kondisi yang diderita oleh pasien, meminum air putih yang banyak, serta istirahat yang cukup. Dan untuk pasien dengan gejala yang berat dilakukan karantina di rumah sakit dan diberikan metode perawatan dengan pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, memasang ventilator atau alat bantu nafas, pemberian obat anti peradangan, dan lain-lain. Berikut adalah tata cara untuk pencegahan COVID-19. Yang pertama, cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir sesuai dengan standar WHO. Yang kedua, hindari kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, jaga jarak
posisi dengan orang lain. Yang keempat, hindari melakukan kontak langsung dengan orang yang sakit. Yang kelima, konsumsi rutin vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat sehat dan mempercepat penyembuhan pada saat sedang sakit. Yang keenam, menggunakan masker saat keluar rumah. Yang ketujuh, membersihkan secara berkala barang-barang yang sering disentuh menggunakan disinfektan. Yang kedelapan, mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dosis dan anjuran yang berlaku. Sekian video dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf, mohon dibantu koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.